Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga dapat kesempatan kelompok 6 untuk presentasi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tim kerja. Next. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Rizky Wijayanti, NPM 026, Sekar Aulia, NPM 303, Ananda Aza, NPM 307, saya sendiri Anisya Delia, NPM 316. Next. Kelompok kerja adalah grup yang berisikan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi, utamanya untuk saling berbagi informasi agar dapat membuat keputusan demi membantu satu sama lain dalam hal wilayah kewenangannya masing-masing. Next. Tim kerja. Tim kerja adalah sekelompok orang yang usaha dari masing-masing anggota menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individu. Sedangkan kerja tim atau yang sering kita kenal sebagai teamwork didefinisikan sebagai kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan kemampuan yang beragam, namun memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan, ukuran kinerja tanggung jawab, dan pendekatan yang sama. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, dalam kelompok kerja, anggota beranggapan bahwa pengelompokan hanya sekedar administrasi. Sementara dalam tim kerja, anggota menyadari adanya ketergantungan antara anggota satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dalam kelompok kerja, pendekatan hanya sebagai tenaga bayaran. Sementara dalam tim kerja, terdapat komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, dalam kelompok kerja, mengerjakan tugas masing-masing masih perlu diperintah. Sementara dalam tim kerja, terdapat rasa peka atau sadar diri terhadap tugas masing-masing yang dapat dikontribusikan untuk keberhasilan. Next. Yang keempat, dalam kelompok kerja, menyampaikan saran harus berhati-hati karena dapat dianggap sebagai upaya memecah belah anggota kelompok. Sementara dalam tim kerja, anggotanya bekerja dalam suasana saling percaya dan saran dapat diterima dengan terbuka. Yang kelima, dalam kelompok kerja, penerapan hasil kerja sangat dibatasi oleh pemimpin anggota. Sementara dalam tim kerja, penerapan hasil kerja sangat didukung oleh para timnya. Yang keenam, dalam kelompok kerja, anggota tidak berperan aktif dalam mengambil keputusan. Sementara dalam tim kerja, anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tipe-tipe dalam tim. Yang pertama, tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah adalah sekelompok individu yang beranggotakan 5-12 karyawan satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim pengelolaan diri. Tim pengelolaan diri adalah kelompok yang umumnya terdiri dari 10-15 orang yang memiliki tanggung jawab dari mantan supervisor mereka. Tim ini sepenuhnya mengelola sendiri, bahkan memilih anggotanya sendiri dan menyuruh anggotanya untuk saling menilai kerja. Akibatnya, jabatan supervisor kurang penting dan bahkan dapat disingkirkan. Lalu yang ketiga ada tim fungsional silang. Tim fungsional silang adalah kelompok karyawan-karyawan dari tingkatan hierarkis
yang hampir sama, tetapi dengan bidang tugas yang berlainan, yang berkumpul untuk menyelesaikan satuan tugas. Yang keempat ada satuan tugas atau task force. Satuan tugas atau task force adalah tim yang memiliki peran sama dengan fungsional silang, tetapi hanya bersifat sementara. Lalu ada komite. Komite adalah kelompok yang tersusun atas anggota lintas lini di departemen. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Tim efektif. Tim efektif adalah tim yang masing-masing anggotanya mempunyai visi dan misi yang selaras sehingga dapat bersinergi dalam mencapai tujuan awal. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya, teams that are able to achieve their purpose. Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Next. Cara membangun tim kerja yang solid dan efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan tim. Menetapkan tujuan dari dibentuknya sebuah tim kerja akan membantu tim Anda selalu berada di jalur yang tepat untuk melakukan upaya-upaya meraih kesuksesan. Komunikasikan tujuan dan harapan apa yang ingin Anda capai kepada tim kerja, sehingga mereka memahami apa yang Anda inginkan sebagai seorang pemimpin tim. Yang kedua, kepemimpinan. Bagian yang tak kalah penting dari sebuah tim kerja adalah pemimpin yang tegas dan bijaksana. Pemimpin di sini berkewajiban untuk memastikan para anggota tim berkontribusi dengan menerapkan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan beban kerja masing-masing. Yang ketiga, rancangan pekerjaan. Buatlah rancangan pekerjaan atau misi apa saja yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim kerja untuk mencapai visi tim. Desain pekerjaan dapat berupa rincian tugas dan pembagiannya, memberikan skala prioritas serta timeline. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan sharing skills antara anggota tim dengan memberikan kontribusi yang berbeda-beda dari setiap anggota tim pada pekerjaan, sehingga setiap anggota tim saling melengkapi dalam menyelesaikan misi. Bekerja sama memungkinkan pekerjaan selesai dengan efektif tepat waktu daripada bekerja secara individu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian dari kelompok kami presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan perwakilan kelompok, silakan di komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.